Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-27, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Amsal pasal yang ke-27, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-27, ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Renungan hari ini berjudul Ditajamkan dengan Besi, ditulis oleh Leslie Ko. Sahabat ODB, Lois, seorang manajer proyek, menyesal telah mengambil pekerjaan tambahan yang sekarang dilakukannya. Baik klien maupun desainernya terus menguji kesabarannya. Mengapa pekerjaan ini begitu sulit, pikirnya? Mengapa mereka tidak bisa bekerja sama dengan baik? Beberapa minggu kemudian, saat ia membaca Amsal 27, ayat 17 mencuri perhatiannya. Di sana dikatakan bahwa besi menajamkan besi. Kita tidak bisa menghaluskan sisi-sisi kasar dengan sesuatu yang lembut seperti sutra, kata Louis kepada kelompok kecilnya tak lama setelah itu. Kita membutuhkan sesuatu yang keras seperti besi. Jadi Louis menyadari bahwa tantangan-tantangan yang dihadapinya dalam proyek tersebut sedang mengikis dan memperhalus sisi-sisi kasar dalam dirinya sendiri. Jadi ia belajar untuk bersikap lebih sabar dan rendah hati, serta beradaptasi dengan cara kerja yang berbeda-beda. Ia dapat menyimpulkan bahwa Allah menggunakan pekerjaan tersebut untuk menyingkapkan kekurangannya dan mengajarinya hikmah yang baru tentang bekerja sama dengan orang lain. Sahabat ODB, banyak bagian dari kitab Amsal menjunjung hikmat ilahi sebagai harta yang berharga. Tetapi hikmat ini tidak diperoleh dengan mudah. Hikmat ini perlu dicari dengan penuh ketaatan dan pengertian. Amsal pasal yang ketiga 13, pasal 13 ayat 20, dan juga pasal 19 ayat 20. Dan dimurnikan dalam kuali dan perapian, lesung dan alu. Amsal pasal 27 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan mengacu kepada situasi-situasi yang mungkin akan membawa rasa sakit dan penderitaan untuk sesaat. Namun Alkitab mengingatkan kita bahwa ada upah dalam setiap tantangan. Dengan sungguh-sungguh mencari hikmat Allah dan menaati jalan-jalannya, kita akan menemukan rasa aman, kepuasan, dan berkat yang sejati.
Sahabat ODB, pelajaran apa saja yang Anda peroleh dari situasi-situasi sulit yang Anda hadapi? Lalu bagaimana cara Allah memurnikan dan membentuk Anda supaya makin serupa dengan anaknya Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Bapa terkasih, berilah aku kekuatan untuk menghadapi pencobaan dan kerendahan hati untuk belajar dari tantangan yang kuhadapi. Terima kasih karena Engkau membentuk dan memurnikanku setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.